Hai hai hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginul Hidayah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing mengenai pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh dosen Ibu Devi. Beliau adalah dosen dari mata kuliah Psikologi Sosial yang memberikan tugas pada kami untuk mereview apa sih yang selama semester ini menarik untuk kalian bahas di vlog ini. Dan aku tertarik dengan tema agresi. I'm calling, maybe I'm selfish. I'll talk. Agresi. Menurut aku penting banget untuk masyarakat di zaman pandemi seperti ini untuk mengetahui materi mengenai agresi. Karena tanpa kita sadari dalam masa-masa pandemi atau kuarantin di rumah aja, kita banyak stimuli yang akan menyebabkan diri kita melakukan tindakan agresi yang tanpa kita sadari. Baik, kita akan mengupas beberapa menit ke depan mengenai agresi dari sisi psikologi. Yang pertama, definisi agresi. Definisi agresi dalam sejumlah buku psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Jadi, dalam buku psikologi sosial, Aronson dan Baron dan kawan-kawan menyebutkan bahwa aggression is international behavior aimed at doing harm or causing pain to another person or group. Baron dan kawan-kawan menyebutkan bahwa tindakan agresi bukan hanya pada fisik seperti menendang, memukul, membuat seseorang lumpuh atau terluka. Akan tetapi tidak menjadi masalah intensitas dilakukannya suatu tindakan tersebut. Dalam pandangan psikologi, seseorang sudah mempunyai niat untuk menyakiti orang lain tanpa menghiraukan tersalurkan atau tidak, itu sudah termasuk tindakan agresi. Jadi khawatir banget ya untuk kita sudah suka balas dendam, suka mempunyai niat buruk pada orang, ternyata itu perilaku agresi loh. Dan yang kedua, mengenai dampak-dampak agresi. Dampak-dampak agresi menurut pandangan psikologi itu terdapat dua. Yang pertama, terdampak pada fisik. Dan yang kedua, terdampak pada psikis. Yang pertama, berdampak secara fisik. Oke, kita udah fine ya, udah tahu agresi secara fisik mungkin membuat seseorang menjadi lumpuh, membuat seseorang jadi cacat, membuat seseorang menjadi luka terhadap tangannya, hidungnya, mulutnya, ataupun lain hal yang menyebabkan suatu kecacatan fisik. Dan yang kedua, ini yang jarang terjadi, tapi pada saat-saat ini itu banyak banget yang terjadi, yaitu dampak secara psikis. Kenapa secara psikis? Fisik dan psikis sangat berkesinambungan. Kenapa psikis yang paling berat? Karena psikis dapat diobati dengan jangka waktu yang relatif lama. Jadi sangat berbahaya jika melakukan agresi yang berdampak pada psikis. Kenapa secara psikis lebih berdampak secara menyeluruh? Karena psikis itu adalah suatu programmer yang menyebabkan mengatur kepribadian seseorang. Banyak seseorang yang dilakukan pelecehan seksual, menyebarkan hoax-hoax, orang tersebut akan merasa dirinya itu tidak berharga, merasa dirinya itu sudah kotor, merasa dirinya sudah tidak berguna, bahkan akan menyebabkan suatu kecenderungan untuk kelainan kepribadian atau bahkan bunuh diri. Jadi hati-hatilah dengan perilaku agresi secara psikis. Baik fisik maupun psikis, tindakan agresi sangatlah tidak dianjurkan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Banyak sekali tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan ketakutan terhadap virus, banyak sekali hal-hal seseorang atau individu untuk mungkin bisa melakukan agresi tanpa disadari, seperti menolak untuk memakai masker, menolak untuk diam di rumah aja, menolak untuk melakukan rapid test, dan lain hal. Itu suatu tindakan agresi. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk agresi. Bentuk-bentuk agresi dalam buku psikologi sosial terdapat dua macam. Yang pertama hostile aggression dan yang kedua adalah instrumental aggression. Yang pertama, hostile aggression, yaitu tindakan atau aksi dasar dari agresi yang timbul karena adanya perasaan marah dan ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.
Jadi hostile aggression ini adalah suatu tindakan agresi yang sebelumnya mendapatkan stimulus untuk melakukan atau balas dendam, namun secara fisik. Contoh, ketika seseorang dicurangi dalam suatu perlombaan, individu tersebut pun berniat untuk menyakiti, untuk mencelakai, bahkan melawan secara fisik upaya untuk membalas dendam terhadap kecurangannya tersebut. Jadi hostile aggression ini secara fisik ya masuknya. Dan yang kedua adalah instrumental aggression. Instrumental aggression yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk merugikan pihak lain tanpa menyebabkan luka fisik. Jadi tindakan agresi yang tidak menggunakan fisik namun menggunakan media lain seperti orang maupun benda. Contoh, seseorang dilakukan tindakan kecurangan. Pasca seseorang yang melakukan kecurangan itu berjalan, seseorang yang dicurangi merasa sakit hati lalu berinisiatif untuk melakukan tindak agresi dengan cara membuat lubang di jalan agar si orang yang mencurangi tersebut agar terjerambab dan jatuh kepada lubang tersebut. Itu suatu tindakan yang dinamakan dengan instrumental aggression. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung antara individu ke individu dan tidak langsung adalah individu ke individu lain namun menggunakan media, entah itu orang ataupun benda. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh agresi dalam pandemi corona. Yang pertama, secara psikis, banyak sekali sekarang yang ketakutan mengenai berbagai berita terjadinya korban pada hari ini meningkat atau menurun, banyaknya berbagai cara penurunan corona yang begitu pesat, sehingga seseorang mengenai dampak yang namanya stres. Oke, saya nggak mau berjabat tangan, saya nggak mau di luar, saya nggak mau. Itu adalah suatu stimulus untuk melakukan agresi. Dengan diam di rumah aja, berbagai macam tindakan sosial seperti bekerja, mencari nafkah, atau bahkan pun kuliah akan terhalangi karena diam di rumah aja. Banyak seseorang, mungkin kepala rumah tangga, ataupun seseorang yang sering biasanya mencari produktivitas untuk mencari kebutuhan ekonomi. Berarti berdampak pada kebutuhan ekonomi ya. Dengan banyaknya tuntutan diam di rumah aja, kebutuhan sehari-hari terus melonjak, harga-harga semakin naik, bahkan kebutuhan kesehatan pun semakin terjaga. Dengan adanya tekanan seperti itu, seseorang mungkin dapat berpotensi untuk melakukan agresi. Karena apa? Dengan cara mereka unjuk rasa, dengan cara mereka menuntut pada pemerintah untuk meminta bantuan, mungkin dengan cara menolak untuk memakai masker, mungkin dengan cara menolak untuk diam di rumah aja. Bahkan bisa saja seseorang menjadi stres karena banyaknya tuntutan dari keluarga, dia sendiri pun bingung untuk mencari nafkah gitu. Dan itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi diharapkan untuk bisa memilah-milah perilaku agresi ataupun memilah-milah suatu tindakan yang nantinya akan menyebabkan pikiran kita itu akan merujuk pada tindakan agresi. Hindarilah, dan yang pertama bersabarlah dan terus berdoa. Jangan lupa sehatkan pikiran Anda dengan selalu berpikir positif, ada Tuhan, dan selalu berpikir bahwa kita berpotensi untuk menjadi lebih baik tanpa melakukan suatu perlawanan dengan tindakan kekerasan. Lakukanlah secara bermusyawarah tanpa harus adanya kekerasan. Itulah pemenuhan masalah, penyelesaian masalah secara bijak sebenarnya. Baik, akhir perbincangan kali ini saya hanya bisa memberikan saran pada masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah aja, untuk tetap berperilaku positif, untuk tetap berperilaku kreativitas dan produktivitas di dalam rumah meskipun dalam semua keterbatasan. Baik, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.